Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang traktus urinarus pada kehamilan. Sebelumnya, izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami kelompok 5 yang beranggotakan, yang pertama ada Iis Anissa dengan NPM 6121003, saya sendiri Jihanur Mulia Putri NPM 6121019, kemudian Yusri Kawardani NPM 6121022, kemudian Firsya Ilvani Mutiara NPM 6121030, kemudian Indri Febrianti NPM 6121031, Siti Maulida Rahmatillah NPM 6121036, Sylvie Nur Fajri NPM 6121037, kemudian Anti Masturo NPM 6121110, dan Rahma Nabila NPM 6121115. Baik, pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Is Anissa, kepadanya saya silakan. Sistem urologi atau sistem perkemihan adalah suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan penyerapan zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Baik, selanjutnya yaitu fungsi utama dari sistem perkemihan pada tubuh adalah melakukan ekskresi dan eliminasi sisa-sisa metabolisme tubuh. Selain itu, terdapat beberapa fungsi tambahan, antara lain, yang pertama, sebagai regulator volume darah dan tekanan darah, yang kedua, sebagai regulator konsentrasi plasma dari beberapa ion, yang ketiga, sebagai stabilisator pH darah, dan yang terakhir, sebagai detoksifikator racun bersama organ hepar selama kelaparan. Selanjutnya yaitu anatomi sistem perkemihan yang terdiri dari pertama, ginjal. Lokasi ginjal berada di bagian belakang dari cavum abdominalis, area retroperitoneal bagian atas pada kedua sisi vertebra lumbalis ketiga, dan melekat langsung pada dinding abdomen. Bentuknya seperti biji buah kacang merah atau kara atau ercis. Jumlahnya ada 2 buah yang terletak pada bagian kiri dan kanan. Ginjal kiri lebih besar daripada ginjal kanan. Secara anatomis, ginjal terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu bagian kulit atau korteks, sumsum ginjal atau medula, dan bagian rongga ginjal atau pelvis renalis. Kedua, ada ureter, terdiri dari 2 saluran pipa masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih atau vesika urinaria. Panjangnya 25 hingga 30 cm dengan penampang kurang lebih 0,5 cm. Ureter sebagian terletak dalam rongga abdomen dan sebagian terletak dalam rongga pelvis. Lapisan dinding ureter terdiri dari dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa, lapisan tengah otot polos, dan lapisan sebelah dalam lapisan mukosa. Ketiga, ada vesika urinaria atau kandung kemih. Kandung kemih dapat mengembang dan mengempis seperti balon karet, terletak di bagian belakang sifisis pubis di dalam rongga panggul. Bentuk kandung kemih seperti kerucut yang dikelilingi oleh otot-otot yang kuat, berhubungan ligamentum vesika umbilicalis medius. Dinding kandung kemih terdiri dari beberapa lapisan, yaitu peritoneum, lapisan sebelah luar, dan tunika. Keempat, ada uretra, merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Pada laki-laki, uretra berjalan berkelok-kelok melalui tengah-tengah prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa yang menembus tulang pubis ke bagian penis yang panjangnya kurang lebih 20 cm. Pada wanita, uretra terletak di belakang sifisis pubis, berjalan miring sedikit ke arah atas, panjangnya kurang lebih 3-4 cm. Selanjutnya, fisiologi sistem perkemihan. Yang pertama ada fungsi nefron dalam pembentukan urin. Ginjal memainkan peran penting dalam mengatur volume dan komposisi cairan tubuh, mengeluarkan racun, dan menghasilkan hormon seperti renin, eritropoietin, dan bagian aktif vitamin D.
Kegagalan untuk menangani efek-efek ini menjadi pertimbangan yang dapat menghasilkan kesalahan serius dalam penanganan pasien. Secara anatomi, sebuah nefron terdiri dari sebuah tubulus berliku-liku dengan sedikitnya 6 segmen khusus. Pada bagian akhir proksimal atau kapsul Bowman, ultrafiltrasi darah telah terbentuk dan selama cairan ini melewati nefron, jumlah dan komposisinya termodifikasi oleh kedua proses reabsorpsi dan sekresi. Yang kedua, tubulus proksimal ultrafiltrasi. Dibentuk di kapsul Bowman secara normal direabsorpsi secara isotonik atau seimbang antara air dan sodium di tubulus proksimal. Untuk direabsorpsi, kebanyakan substansi pertama harus menyeberangi sisi tubular atau apikal dari membran sel, kemudian melewati membran basolateral sel ke dalam interstisium ginjal sebelum memasuki kapiler peritubular. Fungsi utama dari tubulus proksimal adalah reabsorpsi Na. Yang ketiga, lengkung Henle terdiri dari bagian yang menanjak dan menurun. Segmen tipis yang menurun merupakan lanjutan dari tubulus proksimal dan turun dari korteks renal ke dalam medula renal. Pada bagian medula, bagian yang menurun secara akut kembali dengan sendirinya dan mengarah ke arah korteks sebagai bagian yang menanjak. Bagian yang menanjak terdiri dari bagian yang memiliki fungsi yang jelas, cabang aksendes yang tipis, cabang medula aksendes yang tebal, dan cabang kortikal aksendes yang tebal. Selanjutnya yang keempat, tubulus distal. Menerima cairan hipotonik dari lengkung Henle dan secara normal bertanggung jawab hanya untuk modifikasi ringan dari cairan tubular. Berbeda dengan bagian yang lebih proksimal, nefron distal memiliki tautan yang padat antara sel tubular dan secara relatif tidak dapat dilalui oleh air dan sodium. Hal ini dapat menjaga gradien yang dihasilkan oleh lengkung Henle. Reabsorpsi sodium pada tubulus distal secara normal berjumlah hanya sekitar 5% dari jumlah sodium yang disaring. Dan yang terakhir, tubulus pengumpul. Tubulus ini dapat dibagi menjadi bagian kortikal dan medula. Bersama-sama keduanya secara normal untuk reabsorpsi dari 5-7% dari muatan sodium yang disaring. Selanjutnya ada perubahan pada traktus urinarius. Perubahan pada traktus urinarius disebabkan oleh faktor hormonal dan mekanis perubahan ini menimbulkan permasalahan urinarius. Meskipun aliran darah ke ginjal meningkat, urin tambahan tidak diproduksi karena terjadinya peningkatan retensi natrium dan air. Yang pertama ada infeksi traktus urinarius. Ini disebabkan karena progesteron dengan efek relaksan pada serabut-serabut otot polos menyebabkan terjadinya dilatasi, pemanjangan, dan penumpukan ureter. Penumpukan urin terjadi dalam ureter bagian bawah dan penurunan tonus kandung kemih dapat menimbulkan pengosongan kandung kemih yang tidak tuntas. Kedua, faktor ini membuat wanita tersebut mudah terkena infeksi traktus urinarius atau eksaserbasi infeksi sebelumnya. Pyelonefritis dapat terjadi dan karena alasan ini, kateterisasi selama kehamilan harus dihindari kecuali jika benar-benar diperlukan. Yang kedua, ada frekuensi mikturisi. Dalam pembesaran yang terjadi pada bulan-bulan pertama kehamilan, uterus akan lebih banyak menyita tempat dalam panggul. Dengan demikian, tempat bagi pembesaran kandung kemih akan berkurang dan tekanan pada kandung kemih semakin sering dirasakan. Setelah usia kehamilan 3 bulan, uterus terus keluar dari dalam rongga panggul dan fungsi kandung kemih kembali normal. Keinginan buang air kecil yang sering timbul kembali pada kehamilan menjelang aterm ketika presenting part bayi masuk ke dalam rongga panggul. Dan yang terakhir,
Ada stres inkontinensia, yaitu ketidakmampuan untuk mengendalikan aliran urin, khususnya akibat desakan atau stres yang ditimbulkan oleh peningkatan tekanan intraabdomen yang mendadak, seperti ketika tertawa atau bersin. Dapat terjadi ketika menjelang akhir kehamilan, dan keadaan ini disebabkan oleh penurunan tonus pada dasar panggul, yaitu akibat progesteron, dan peningkatan tekanan akibat penambahan berat isi dari uterus. Infeksi traktus urinarius pada ibu hamil. Infeksi traktus ibu hamil terdiri dari uretritis akut, asimptomatis, bakteri urea cystitis, pyelonefritis. Gejala klinis infeksi uretritis akut. 1. Sering kencing, sulit menahan kencing dan terasa sakit. 2. Kencing dapat menetes dan bercampur dengan nanah. 3. Ragu-ragu kencing karena terasa sakit. 2. Bakteri urea asimptomatik dan sistitis akut. Bakteri urea asimptomatis merupakan bentuk infeksi carrier karena tidak disertai gejala klinis bagi ibu hamil, tetapi dapat menimbulkan infeksi berkelanjutan secara asenden. Sejumlah bakteri yang dapat menimbulkan infeksi urinarius asimptomatis wanita diantaranya Escherichia coli 80-90%, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumonia, Streptococcus hemolyticus grup B. Yang ketiga yaitu pyelonefritis. Kejadiannya sekitar 1-2% dari ibu hamil, dengan kemungkinan kambuh sekitar 10-18%. Bakteri yang menyebabkan sama dengan bakteri urea asimptomatis. Uretritis akut oleh karena sebagian besar bersifat infeksi ascendent. Gejala klinisnya, badan panas, nyeri di daerah costovertebral, di daerah yang sakit, terasa tegang, nyeri, dan mungkin terjadi perubahan warna kulit di atasnya. Kemudian gejala klinis umumnya, mual dan muntah, mungkin terjadi dehidrasi, disertai gejala sistitis akut, disuria, polakisuria, kencing sedikit atau menetes. Yang selanjutnya ada gangguan traktur urinarius pada kehamilan. Gangguan pada traktus urinaria pada masa nifas dapat berupa retensio urin dan inkontinensia urin. Yang ketiga ada infeksi saluran kemih. Retensio urin adalah ketidakmampuan berkemih selama 24 jam yang membutuhkan pertolongan kateter, di mana keadaan tidak dapat mengeluarkan urin lebih dari 25-50% kapasitas kandung kemih, atau tertahannya urin di dalam kandungan kemih, dan terjadi secara akut maupun kronis. Penyebab dari retensi urin ini adalah akibat dari edema saluran kemih karena tekanan atau infeksi. Yang kedua ada inkontinensia urin, merupakan eliminasi urin dari kandung kemih yang tidak terkendali atau terjadi di luar keinginan. Tanda gejala umum inkontinensia urin adalah urin keluar tanpa disadari. Terdapat beberapa jenis, antara lain inkontinensia urin purge, inkontinensia urin stres, inkontinensia paradoksa, inkontinensia kontinua, dan inkontinensia urin fungsional. Yang ketiga ada infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih pada postpartum antara lain dapat disebabkan oleh karena trauma jalan lahir, inkontinensia urin, pemasangan instrumen kateter urin, dan anestesi yang menyebabkan ibu postpartum tidak dapat berkemih secara normal. Pada ibu postpartum, penyebab yang paling sering terjadi adalah akibat trauma jalan lahir.
Namun, hal ini biasanya tidak berlangsung lama. Pada keesokan harinya, pasien sudah dapat berkemih secara normal kembali. Selanjutnya, patologi traktus urinarius pada postoperatif. Sistem urinaria pada tubuh terdiri dari 2 ginjal yang memproduksi urin, 2 ureter yang membawa urin ke dalam sebuah kandung kemih sebagai penampungan sementara, dan uretra yang mengalirkan urin keluar tubuh melalui urifisium uretra eksterna. Patologi saluran kencing dapat berupa penyakit infeksi, peradangan, vaskular, gangguan kongenital dan herediter, ginjal polikistik dan metabolik. Infeksi traktus urinaris dapat disebabkan batu kandung kemih itu sendiri, neoplasma, fibrosis retroperitoneal, uretritis, prostatitis, dan sistitis atau infeksi vesika urinaria. Penata laksanaan masalah yang berkaitan dengan gangguan pada saluran kemih adalah tindakan operatif. Tindakan operatif diperlukan agar tidak terjadi kondisi yang semakin parah. Pemberian tindakan operatif ini berkaitan pada sistem perkemihan mayoritas dikarenakan adanya batu pada saluran tersebut. Kasus yang disebabkan batu ginjal dan saluran kemih banyak terdapat di daerah panas, terutama di Asia Tenggara. Di USA sendiri, prevalensi batu ginjal dan saluran kemih 10-15%, sedangkan di Indonesia jumlahnya jauh lebih banyak. Baik, ini referensi yang kami dapatkan dari pemaparan materi yang telah disampaikan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kurang lebihnya mungkin bisa diterima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.